Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan video praktik baik terkait penyelenggaraan implementasi kurikulum merdeka di SMP Negeri 11 Bau-Bau. Pada awalnya SMP Negeri 11 Bau-Bau terpilih sebagai sekolah penggerak angkatan kedua tahun 2022. Dalam perjalanannya SMP Negeri 11 Bau-Bau hari ini sudah kurang lebih 1,5 tahun melaksanakan kurikulum merdeka. Tentu dalam perjalanan tersebut terdapat kendala ataupun tantangan yang saya hadapi sebagai kepala sekolah penggerak di SMP Negeri 11 Bau-Bau. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suwardi, Kepala SMP Negeri 11 Bau-Bau. SMP Negeri 11 Bau-Bau terletak di Jalan Anoa, kilometer 20, Kelurahan Tampuna, Kecamatan Bungi, Kota Bau-Bau. Sekolah penggerak memiliki tanggung jawab sebagai katalisator pendidikan, khususnya yang ada di Kota Bau-Bau. Dalam perjalanan kami sebagai penyelenggara kurikulum merdeka, kegiatan yang kami lakukan setelah mengikuti program komite penggerak yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, maka kami sebagai penanggung jawab bersama komite pembelajaran yang ada di SMP Negeri 11 Bau-Bau mengimbaskan kepada teman-teman yang akan melaksanakan kurikulum merdeka di tahun pelajaran 2022-2023. Tentu sebagai kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagai implementasi kurikulum merdeka di SMP Negeri 11 Bau-Bau memiliki tantangan dan kendala yang kami hadapi. Mulai dari penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan di SMP Negeri 11 Bau-Bau. Selanjutnya bagaimana kemudian menyusun modul ajar yang kemudian sebelumnya dari capaian pembelajaran yang kemudian kita terjemahkan kepada alur tujuan pembelajaran dan analisis-analisis yang lain terkait dengan penerapan di dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Menyusun modul, menyusun proyek untuk kegiatan pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka. Selanjutnya, dalam perjalanan tersebut, guru-guru kami, khususnya mengampu pelajaran di kelas 7, saat itu karena di Kota Bau-Bau hanya terdapat 2 sekolah yang menyelenggarakan kurikulum merdeka, maka satu-satunya menjadi tempat kami bertanya, menjadi tempat kami melaksanakan kegiatan pemahaman terkait implementasi kurikulum merdeka dengan melalui platform Merdeka Mengajar. Itu menjadi sumber informasi dalam pelaksanaan kurikulum merdeka di SMP Negeri 11 Bau-Bau. Dalam perjalanannya, karena di SMP Negeri 11 Bau-Bau tidak memiliki jaringan yang memadai untuk proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas, maka oleh Bapak dan Ibu guru yang mengampu mata pelajaran di kelas 7 tentunya harus bekerja keras, harus mendownload kegiatan pembelajaran mulai dari misalnya asesmen awal sampai dengan asesmen kognitif yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kerja-kerja ikhlas yang dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu guru tentu ini mudah-mudahan membuahkan hasil. Bagaimana kemudian mewujudkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang kemudian sudah diprogramkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi. 6 dimensi tersebut
Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kemudian berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat mandiri. Kelima gotong royong. Dan keenam harus kreatif. Nah, selanjutnya bahwa dalam kegiatan pembelajaran di kurikulum Merdeka, dalam menyelenggarakan pendidikan dengan paradigma baru, bagaimana kemudian menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan di SMP Negeri 11 Bau-Bau. Nah, karena itu, oleh semua komponen warga yang ada di SMP Negeri 11 Bau-Bau sebagai penanggung jawab terus melibatkan mereka, pemangku kepentingan, komite pembelajaran, komite sekolah, dan seluruh warga yang ada di SMP Negeri 11 Bau-Bau. Bahwa pembelajaran yang kita lakukan di kurikulum Merdeka ini bukan sebuah perlombaan, tapi kemudian menjadi sebuah perjalanan untuk kemudian mencapai tujuan yang diharapkan oleh peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran tentu bagaimana kemudian berpusat kepada peserta didik, memahami kebutuhan peserta didik untuk kemudian bagaimana ke depan bisa mewujudkan anak-anak menjadi pembelajar sepanjang hayat. Terlepas dari itu, ada hal-hal yang sangat-sangat diketahui oleh peserta didik atau yang menjadi motivasi mereka dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka, yaitu dengan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan di masa depan mereka. Sehingga dengan pembelajaran kurikulum Merdeka, harapannya bahwa peserta didik kemudian bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila, kemudian menjadi pembelajar sepanjang hayat, dan pada akhirnya anak-anak kemudian peserta didik yang ada di SMP Negeri 11 Bau-Bau bisa mewujudkan mimpi-mimpi mereka ke depan dan terciptanya generasi emas di tahun 2045. Demikian yang dapat saya sampaikan, praktik baik penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 11 Bau-Bau. Salam merdeka belajar, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.